Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Salam dan bahagia. How are you today? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana? Apakah wifi-nya masih aman? Kuota data masih cukup? Oke. Semoga semuanya masih aman terkendali ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang conditional sentence. Ini sudah pernah Pak Guru ajarkan di kelas 11 ya, di kelas 2. Bagi yang masih ingat, ini pasti sangat gampang sekali ya. Karena ini materinya sudah pernah diajarkan di kelas 11 dan ini hanya mengulang saja. Oke. Conditional sentence itu kalimat apa sih? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa itu conditional sentence? Oke, tapi sebelum kita beranjak ke materinya, so let's open our meeting by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberikan kelancaran sampai akhir. Amin. Let's begin. Yang pertama adalah definition of conditional sentence. Apa sih definisi dari conditional sentence? Conditional sentence itu apa ya? Yo, siapa yang masih ingat? Ayo, coba. Conditional sentence adalah kalimat yang digunakan untuk mengandaikan sesuatu. Ingat, conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian. Oke, jadi kalian di materi ini akan sering berandai-andai ya. Kalimat yang sering digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang pada kenyataannya itu belum tentu terjadi atau malah tidak terjadi sama sekali ya, apa yang diharapkan. Serta digunakan untuk mengungkapkan pengandaian yang pengandaiannya tidak terjadi seperti apa yang diharapkan. Oke, jadi pengandaian ini itu pada kenyataannya belum terjadi atau tidak terjadi dan bahkan tidak sesuai harapan. Jadi ini ada tipe-tipenya ya nanti ya. Oke, sampai sini masih paham ya untuk penjelasan tentang conditional sentence, yaitu kalimat pengandaian. Ya, mengandaikan sesuatu yang kenyataannya belum tentu terjadi atau tidak terjadi. Next. Ya, selanjutnya adalah things to remember of conditional sentence. Jadi ada beberapa hal yang perlu diingat dalam conditional sentence. Dalam kalimat pengandaian ini itu ada beberapa hal penting yang harus kalian ingat. Yang pertama adalah the first one is kalimat pengandaian terdiri dari dua bagian. Apa saja sih? Yaitu induk kalimat atau sering disebut main clause dan anak kalimat atau sub clause. Ya, ini bedanya gimana? Bedanya yaitu jika anak kalimat itu bentuknya adalah if. Jadi setiap kalimatnya itu diawali dengan kata if, itu berarti anak kalimat ya, atau sub clause. Dan selanjutnya the second one is struktur kalimat pengandaian, yaitu conditional sentence dapat diubah-ubah. Jadi strukturnya ini dapat dirubah-rubah ya. Bisa induknya yang di depan atau anak kalimatnya yang di depan itu bisa. Selanjutnya, nah ini ketika induk kalimat berada di depan, maka tidak perlu menggunakan pemisah berupa tanda koma. Ingat, jadi kalau induknya berada di depan, itu tidak perlu dikasih tanda koma antara pemisah induk dan anak kalimat. Tetapi, nah ketika posisi anak kalimat berada di depan, jika if-nya itu di depan, maka kalian butuh tanda koma sebagai pemisahnya. Sampai sini paham ya? Oke, jika paham, Pak Guru lanjutkan. Next. Ya,
Next, selanjutnya adalah type of conditional sentence. Tipe dari conditional sentence, kalimat pengandaian. Masih ingat ada berapa tipe? Yo, berapa? 1, 2, 3, atau 4? Atau bahkan lebih? Coba yang mana yang benar? Yang pertama adalah future conditional. Apa? Future conditional. Dan selanjutnya adalah type 2 is present conditional. And then the last is past conditional. Apakah kalian masih ingat pengertian dari tiap tipe ini? Tipe yang pertama yaitu future conditional. Future kalian tahu kan? Yaitu masa depan. Jadi pengandaian yang digunakan untuk mengandaikan yang belum terjadi ya. Kalau yang kedua yaitu present. Present yaitu yang saat ini. Saat ini ya, pengandaian untuk saat ini. Lalu yang ketiga ada past conditional. Past berarti di waktu lampau ya. Tetapi untuk video kali ini di materi yang sekarang ini, Pak Guru akan membahas yang pertama dulu, tipe 1 future conditional. Sambil mengingat-ingat kembali ya materi yang pernah diajarkan di kelas 11. Oke, kita bahas yang type 1 future conditional. Oke, type 1 future conditional. Apa sih future conditional? Ayo, siapa yang masih ingat? Future yaitu masa depan. Berarti gimana pengertiannya? Atau bagaimana definisinya? Mari kita lihat. Definition, pengertian. Oke. Ya, ini adalah pengertiannya ya. Kalimat ini mengungkapkan kejadian yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi kalian mengandaikan sesuatu di masa yang akan datang. Kalian berandai-andai. Dan ini memiliki kemungkinan untuk terjadi. Oke, sampai sini paham? Kalian mengandaikan sesuatu yang akan terjadi di masa depan dan itu memiliki kemungkinan untuk terjadi. Nah, ini ada sebab akibat ya. Oke. Sebab akibat gimana maksudnya? Sebab akibat apa yang akan kalian lakukan sekarang akan berdampak di masa yang akan datang. Contohnya seperti apa? Nanti akan Pak Guru contohkan ya. Oke, next. Selanjutnya ada rumus atau pola kalimatnya. Pola kalimatnya ya. Yang pertama yaitu ini rumus yang pertama ya. If plus subject plus verb 1. Ingat, karena ini di masa yang akan datang berarti menggunakan verb 1 ya. Lalu subject plus will plus verb 1. Oke, mana yo yang termasuk induk kalimat dan anak kalimat? Masih ingat? Ya, betul. Ini adalah induk atau anak ya yang di depan ya. Kan pakai if. Pakai if berarti anak kalimat. Oke. Anak kalimatnya yaitu if plus subject plus verb 1. Ingat, jika anak kalimat berada di depan, maka menggunakan tanda koma sebagai pemisahnya. Lalu ada subject plus will plus verb 1. Will ini artinya akan ya. Subject itu bisa Ayu, Dewi, she, he, it. Verb 1 itu verb 1 ya. Atau kalian bisa menggunakan rumus yang ini. Subject plus will plus verb 1, lalu if plus subject plus verb 1. Ya, rumus yang ini yaitu jika induk kalimatnya berada di depan. Lalu induk kalimatnya berada di depan dan anak kalimatnya berada di belakang. Anak kalimat itu if-nya di belakang ya. Subject plus will plus verb 1, lalu if plus subject plus verb 1. Seperti itu ya. Jadi ini dapat diubah-ubah. Bisa if-nya di depan atau mungkin subjeknya yang di depan. Next.
Selanjutnya apa ya di slide selanjutnya? Wah, ternyata ada example, contoh. Mari kita lihat contoh dari rumus. Ya, rumus yang pertama tadi, yang anak kalimatnya berada di depan. If plus subject plus verb 1, lalu induk kalimat subject plus will plus verb 1. Ya, kalimat 1 dan kalimat 2. Gimana sih contohnya? Mari kita lihat. Oke, contoh yang pertama adalah if I study hard, I will pass the final examination. Maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah jika aku belajar giat, aku akan lulus ujian akhir. Nah, di sini itu mengandaikan sesuatu ya yang akan terjadi. Jika aku belajar giat, aku akan lulus ujian akhir, atau kalian itu ujian nasional atau ujian sekolah ya. Nah, ini kan ada sebab akibat. Jika belajar giat, maka akan lulus ujian. Berarti masih ada kemungkinan untuk terjadi. Nah, seperti itu ya. Paham ya sampai sini ya. And then the second one is, contoh yang kedua adalah if I work hard, I will get a lot of money. Jika aku bekerja keras, aku akan mendapatkan banyak uang. Nah, di sini itu jika bekerja keras, maka akan dapat banyak uang. Ini kan masih ada kemungkinan untuk terjadi, betul ya. Jika bekerja keras, maka akan dapat banyak uang. Tapi jika malas-malasan, ya buru-buru dapat uang ya. Paling malah jadinya hutang. Oke, jadi ini masih ada kemungkinan untuk terjadi. Next, contoh yang selanjutnya adalah if I have a lot of money, I will buy an expensive car. Apa artinya? Jika aku memiliki banyak uang, ya, jika aku punya banyak uang, aku akan membeli sebuah mobil mewah ya, atau mobil mahal. Mobil mahal ini masih ada kemungkinannya ya, kan jika punya uang, aku akan membeli sebuah mobil mahal atau mobil mewah ya. Oke, next. If I have enough time, ini dibacanya bukan enough ya. Biasanya ada yang baca enough. Ini bukan enough, tapi ini dibacanya enough. Bersama enough. Bukan enough, ini bukan ya. Tapi enough. If I have enough time, I will visit him. If I have enough time, I will visit him. Jika aku memiliki waktu yang cukup atau waktu luang, jika aku punya waktu, jika aku ada waktu ya, aku akan mengunjunginya. Ya, misalnya mengunjungi saudara gitu ya. Jika aku ada waktu, aku akan mengunjungi dia gitu ya. Dia laki-laki. Oke. Nah, ini kan masih bisa terjadi ya. Jika ada waktu maka akan berkunjung ya, silaturahmi. Nah, ini masih ada kemungkinan untuk terjadi. Then next, if he wins the competition, dibacanya competition ya, bukan competition. Ya, if he wins the competition, they will give him a gold medal. Coba tirukan bersama. If he wins the competition, they will give him a gold medal. Artinya apa? Jika dia memenangkan pertandingan, mereka akan memberikannya sebuah medali emas. Ya, ini masih ada kemungkinan untuk terjadi ya. Jika dia menang di kompetisi ini, maka mereka panitia ini akan memberikannya sebuah medali emas. Nah, jadi ini ada sebab akibat ya. Oke, sampai sini paham? Oke, good. Mari kita lanjutkan. Next. Apa ini? Example. Pak, kok example lagi sih Pak? Kan tadi udah. Oh ya, ini example. Ini rumus yang lain ya. Rumus yang induk kalimatnya berada di depan. Subject plus will plus verb 1.
if plus subject plus verb one. Oke, contohnya gimana sih rumus yang ini? Mari kita lihat. Oke, the first one is she will arrive here on time if she ride her bike in hurry. Tirukan bersama. She will arrive here on time if she ride her bike in hurry. Ini dibacanya hurry ya, bukan hurry, tapi hurry bersama hurry, bukan hari, tapi hurry. Beda ya. Ada yang baca hurry, bukan, itu salah. Hurry itu artinya cepat. Artinya begini. Dia akan datang di sini tepat waktu, akan tiba di sini tepat waktu jika dia mengendarai sepedanya dengan cepat ya, atau ngebut lah ya bahasanya ya, banter. Dia akan sampai di sini tepat waktu, akan tiba di sini tepat waktu jika dia mengendarai sepedanya dengan cepat. Nah, ini masih ada kemungkinan untuk terjadi ya, jika dia akan sampai di sini tepat waktu jika dia mengendarai sepedanya dengan tepat. Nah, berarti dia akan datang di sini terlambat jika dia mengendarai sepedanya santai ya. Oke, jadi ada sebab akibatnya ya. Next. Oke, the second one is contoh yang kedua. She will have much money if she work hard. Oke, artinya adalah dia akan punya banyak uang jika dia bekerja keras. Dia akan punya banyak uang jika dia bekerja keras. Ini masih ada kemungkinan untuk terjadi. Dia akan mempunyai banyak uang jika dia bekerja keras, tapi dia tidak akan mempunyai banyak uang jika dia tidak bekerja keras ya. Next. Adri will go on to school on time if he wake up early. Bersama. Adri will go on to school on time if he wake up early. Dibacanya wake up ya, untuk wake up. Ini apa sih Pak? Wake up. Dibacanya adalah wake up. Malah pick up. Dibacanya adalah wake up. Artinya bangun. Ini dibacanya early. Wake up early. Bukan early. Wake up early. Itu bukan ya. Tapi if he wake up early. Adri will go on to school on time if he wake up early. Artinya apa sih Pak? Artinya adalah Adri akan sampai di sekolah tepat waktu jika dia bangun pagi ya. Jadi will go on to school on time, akan berangkat sekolah atau pergi ke sekolah sampai di sekolah tepat waktu jika dia bangun pagi. Nah, kalau bangun pagi ya, ini sampai tepat waktu di sekolah. Tapi Adri will go on late to school jika dia jikanya di belakang. Adri akan telat datang ke sekolah if he wake up late, jika dia telat bangun gitu ya. Jadi ada sebab akibatnya. Next. Oke, di sini ada Jimmy. Jimmy will be the winner if he finish the race at the front. Bersama. Jimmy will be the winner if he finish the race at the front. Artinya adalah Jimmy akan menjadi pemenang jika dia memenangkan ini balapan di garis depan. Ya jelas ya, akan menang jika berada di garis yang paling depan ya. Oke, jadi seperti itu ya. Next, yang nomor 5. Di sini ada we will wait if you want to join us. We will wait if you want to join us. Us, untuk us.
Wacane Usmaning. Oke, jadi ini adalah we will wait if you want to join us. We will wait if you want to join us. Oke, artinya apa? Artinya adalah kita akan menunggu atau kami akan menunggu jika kamu bergabung dengan kami. Ya. Jadi akan ditunggu jika kamu bergabung. Tapi kami tidak akan menunggu jika kamu tidak bergabung. Seperti itu ya, bergabung mungkin bergabung dengan kelompok atau mungkin bergabung dalam sebuah apa ya? Mungkin sebuah kelompok tertentu ya, seperti itu. Ya, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Is there any question so far? Oke, apabila kalian sudah paham, alhamdulillahirabbil alamin. Jika belum, maka kalian bisa menyaksikan video ini dari awal lagi ya. Nah, apabila kok masih belum paham, ya kalian bisa tulis komentar kalian di kolom komentar. Silahkan tanyakan bagian mana sih yang belum paham. Oke. Pak Guru harap kalian sudah mengerti dan sudah paham ya. Karena ini materi yang sangat mudah karena sudah pernah diajarkan di kelas 11 ya. Ya, oke. And then oh ya. Ternyata sudah berakhir. Oke, thank you for your nice attention and see you on the next meeting. Jangan lupa materinya dicatat ya di buku tulis. Nanti ketika sudah bisa tatap muka akan Pak Guru lihat catatan kalian. Oke. Jika kalian masih dalam posisi rebahan, maka nyamankan posisi rebahan kalian ya. Dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.